Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Saya masih bisa ngobrol di depan teman-teman ini dan melanjutkan berbagi. Mudah-mudahan eh, apa yang mungkin teman-teman dengarkan, yang mungkin saya sharingkan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa diambil manfaatnya, diambil pelajarannya, diambil ibrohnya, dan tetap berkaitan dengan desain gitu ya. Sekarang tanggal 25 Mei 2023 pas selesai jam kantor. Saya masih di kantor tapi saya sebelum pulang saya coba sempatkan untuk ngobrol sama teman-teman karena ya memang usai kantor ya seriesnya ini. Terima kasih buat teman-teman yang mendoakan, terus mendoakan baik yang mungkin menyampaikan langsung, ada yang DM Instagram. Terima kasih. Kemudian ada juga yang komentar di kolom komentar YouTube. Terima kasih Mas Fitra Haris dan Ade Rizka. Mas Fitra Haris ini senior ya. Senior artinya duluan lulus dari instansi. Jadi beberapa bulan yang lalu malah ya. Beberapa bulan yang lalu mengakhiri masa dinasnya juga. Hari ini saya akan sharing sedikit saja mengenai why-nya. Why, kenapa saya harus memutuskan em, bukan harus ya, ya harus juga nggak apa-apa lah. Harus memilih jalan keluar untuk mengabdi, jalan keluar untuk bermanfaat kepada orang lain, jalan keluar untuk mengisi waktu, mengisi waktu, menunggu waktu sholat, dan mengisi waktu, menunggu waktu kembali. Mengisi waktu sebelum kematian itu tiba, yaitu bekerja. Nah, kenapa itu? Sebenarnya saya tuangkan di dalam formulir resign. Sebenarnya kalau teman-teman yang lain biasanya formulir resign itu ada alasannya ya, ada alasannya. Kenapa sih? Kenapa alasan resign gitu? Biasanya ditulis dan singkat. Tapi saya coba jabarin dalam 5 poin. Ya satu A sampai F gitu. Hari ini coba kita coba satu aja ya yang A gitu ya. Yang A kenapa saya memilih riset? Yang pertama tentang saya ingin mengembangkan potensi diri sebagai praktisi pengembangan SDM nih teman-teman ya. Oke. Kenapa saya ingin eh, menjadi praktisi pengembangan SDM? Teman-teman semuanya, ini sebenarnya bukan sejarah ya. Sudah lama sebenarnya saya temukan saya benar-benar sangat senang, sangat gembira, sangat merasa bisa membantu orang banyak gitu ya. Dan itu momen-momen itu adalah momen-momen ketika saya bisa sharing kepada orang lain, mengajar kepada orang lain, membuat orang lain bisa, membuat orang yang mengerti dan apalagi kalau bisa membuat orang lain itu sukses. Nah, dan ternyata ini juga karena saya belajar talent mapping ya, berkaitan juga dengan bakat saya yang kalau teman-teman belajar talent mapping eh, mengenal bakat developer, pengen membuat orang lain senang gitu ya, dan senang berkomunikasi. Itu sudah dari dulu gitu ya. Artinya sejak dulu ketika saya SMA, saya senang sharing kepada teman-teman adik junior ya di depan kelas tentang karya tulis, tentang jurnalistik. Di kampus juga seperti itu, mengikuti kegiatan kampus mengajar dan sebagainya. Saya lupa namanya, tapi semacam itu. Di Manado juga seperti itu. Kemudian di Makassar, penempatan pertama saya di Makassar, saya pun juga mengajar dan salah satu yang menginisiasi adanya Kementerian Keuangan mengajar di Makassar gitu. Jadi eh, hal itu yang benar-benar menurut saya sangat bernilai gitu ya, sangat bernilai dengan saya. Dan ternyata ini berkaitan dengan apa yang dimaksud, ada bahan, sorry, ada
bahan tayang saya yang mungkin saya bagikan, dan ini mungkin menguatkan kenapa sih saya memilih menjadi praktisi pengembangan SDM. Kenapa saya tidak jadi guru gitu? Padahal sebenarnya orang tua saya, ibu saya itu guru. Tapi memang dari dulu saya pengennya tidak jadi guru gitu ya. Kenapa? Ternyata memang kecenderungan saya mengajar lebih cenderung mengajar orang-orang yang eh, lebih dewasa, eh, atau sifatnya ke karir ya, pengembangan karir, pengembangan potensi diri yang arahnya memang produktivitas karir. Dan ini terumus ya. Jadi dulu itu kan memang saya mencari ya, senang mengajar, tapi pengajar yang mana? Kenapa kok saya tidak tertarik menjadi guru di sekolah gitu ya? Ternyata memang yang saya ingin capai gitu ya adalah orang eh, orang-orang yang levelnya mungkin ke arah karir, ke arah produktivitas, dan mungkin usianya juga sudah 20-an tahun ke atas gitu ya, SMA dan usia lebih lanjut gitu ya. Jadi itu terumuskan pada saat saya mempelajari talent mapping. Ternyata oh lebih spesifik saya memang eh, cenderung untuk mengajar orang-orang yang lebih eh, yang sifatnya adalah untuk karirnya, untuk pengembangan dirinya, untuk potensi dirinya. Dan ini berkaitan sama hal yang saya sharing ini. Mohon maaf. Sebentar saya cari dulu ya. Sebentar. Nah, mudah-mudahan sudah terlihat. Jadi sebenarnya ini isu yang mungkin akhir ini ada ya. Eh, Ya udah dulu 2019 juga WHO sudah merangkum ini bahwa orang itu kebanyakan karena ini ada isu eh, kesehatan mental, jadi WHO merilis ini bahwa orang yang sehat mentalnya adalah orang yang tahu potensi dirinya, gitu ya. Jadi beruntunglah teman-teman ketika hari ini bekerja yang dan tahu potensinya apa, serta memanfaatkan potensinya dalam pekerjaan itu. Dan qadarullah, pekerjaan saya agak jauh dari eh, potensi yang saya miliki, yaitu ngajar, kemudian berbagi, sharing dan sebagainya. Dan itu malah ternyata pekerjaan saya yang sekarang ini, saya tidak menjelekkan pekerjaan saya ya, tapi memang saya yang salah posisi, saya yang salah tempat gitu ya. Jadi pekerjaan saya ini malah bukan harusnya mengajar, dan malah proporsional mengajarnya itu terbatas, sehingga potensi yang saya miliki tidak keluar. Itu berkaitan sama poin selanjutnya, yaitu akhirnya potensi yang saya miliki tidak bisa digunakan untuk bekerja secara produktivitas, tidak maksimal ya, bukan berarti tidak ada gitu ya, dan tidak bisa memberikan kontribusi gitu ya kepada sekitarnya. Ini yang penting. Jadi kalau teman-teman sadari betul bahwa eh, yang mungkin sehari-harinya berbahagia karena mereka sudah tahu potensinya apa, dan dia dengan potensinya mau ngapain, mau bekerja apa, mau memberikan apa untuk yang lain. Jadi inilah yang membuat rumusan ini bahwa saya sebenarnya adalah lebih cocoknya adalah berpotensi untuk ngajar, dan potensi ngajar ini cocoknya adalah untuk pengembangan SDM. Saya ingin membantu teman-teman yang ingin berkarir, atau mungkin karena saya punya pengalaman ya, mulai dari salah jurusan, kemudian salah karir dan sebagainya. Bukan karir yang salah ya, saya yang salah menempatkan diri ke karirnya. Akhirnya ya ini tidak bisa produktif dibandingkan teman-teman gitu. Meskipun saya bukan yang jelek ya gitu ya. Artinya standar-standar aja, dan merasa tidak memiliki kontribusi. Ini eh, yang mungkin perlu di-highlight gitu, dan ini benar-benar disadari oleh keluarga saya karena dampaknya juga ke keluarga gitu, ketidaktenangan dalam keluarga dan sebagainya. Dan ini yang menarik, yang saya pelajari di talent mapping eh, dari Abah Ramah. Semoga Allah memberkahi ilmu beliau, dan Kang Firman, semoga Allah juga memberkahi beliau dan teman-teman dari Pet Vendor. Inilah rumusannya, bahwa kadang-kadang orang bekerja itu asal kerja, asal
pengen ada pekerjaan yang menjadikan motivasinya adalah ya asal punya gaji aja, asal punya bayaran, kebutuhan dan sebagai kebutuhan hidup dan tidak ada harapan. Intinya karena sudah antanya intinya punya gaji tercukupi kebutuhannya sudah gitu. Sehingga setiap kali bekerja yang dicari adalah thank God it's Friday, hari libur gitu ya. Jadi itu yang pengen benar-benar dicari orang yang ya mungkin patokan motivasinya bekerja dan gaji dan itu ya saya alami gitu ya. Bukan bukan berarti saya tidak alami. Saya juga mengalaminya ya. Yang penting saya bekerja. Dan itu nggak ada feel, nggak ada rasa ketika saya ke kantor. Itu yang menurut saya wah benar-benar berat gitu ya, berat. Pengennya bawaannya ya libur kapan gitu. Udah selanjutnya karir. Nah, ada orang pingin bekerja karena karir, pengen uang yang banyak, harta yang banyak misalkan, atau pengen tahta, pengen jabatan, pengen kemajuan dan sebagainya. Sehingga bekerja itu ibaratnya perlombaan, pengen pengen lagi dan sebagainya. Saya termasuk orang yang tidak kompetitif. Saya tidak, saya mungkin orang yang mungkin banyak 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 sekali mungkin ya mungkin dipandang teman-teman itu mungkin ada beberapa pekerjaan yang saya kerjakan sekaligus tapi tidak dalam rangka menyaingi orang lain dan itu perlombaan ranking dan sebagainya itu bukan saya gitu jadi memang benar-benar saya merasa bukan jadikan pekerjaan ini sebagai ajang persaingan. Kemudian selanjutnya eh, rekan-rekan semuanya harapannya adalah kekuasaan dan kebanggaan. Ketika mendapatkan itu adalah kekuasaan dan kebanggaan. Dan yang dia cari adalah promosi, promosi, promosi. Bagaimana saya meningkat, bagaimana saya jabatannya lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Gitu. Nah, yang menarik adalah yang terakhir yaitu panggilan. Jadi panggilan ini menarik karena eh, ini berkaitan sama purpose gitu ya, berkaitan sama saya agak merinding ya. Mau cerita kali. Apa sih kita hidup di dunia ini buat apa? Allah Tuhan kita menciptakan tuh kita tuh buat di sini tuh ngapain gitu loh, ngapain? Kita diciptakan ini tujuannya buat ngapain ya sebagai makhluk itu. Jadi setiap orang itu, setiap makhluk ya, bahkan makhluk ciptaan Tuhan itu semua punya panggilan gitu ya, punya tujuannya kenapa dia diciptakan. Dan ini yang benar-benar saya rasakan ya teman-teman semuanya bahwa ya saatnya saya memikirkan purpose, saatnya memikirkan eh, ketika saya tidak ada gitu ya, saya sudah menjalankan tugas dan misi hidup saya kenapa saya diciptakan dan ketika kembali saya sudah ya setidaknya di jalan yang sesuai dengan apa yang Allah ciptakan. Sehingga orientasinya ya akhir-akhir ini ya orientasinya ya bekerja untuk ibadah dan bekerja untuk ibadah dan merasa bahwa ya kita diciptakan ini untuk ya menjalankan tugas semua makhluk semua manusia tidak ada yang jelek karena semua diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan semua menciptakan makhluknya itu sudah ada tugasnya sudah ada tugas untuk kontribusi kepada orang lain siapapun itu teman-teman juga semuanya juga kalau memang tidak merasa sekarang, berarti mungkin salah tempatnya, sehingga mungkin tidak produktif, kemudian prestasinya kurang dan sebagainya kurang ada semangat, salah tempatnya gitu ya. Yang diharapkan ya bermanfaat, memberikan kontribusi di lain gaji gitu ya. Karena gaji, bayaran dan sebagainya menurut Kang Jaka teman saya, guru saya bahwa eh, gaji itu hygiene factor kayak toilet ya. Jadi butuh ada, gitu ya, penting ada untuk mencukupi, untuk menjalankan ya rumah tangga. Toilet tuh harus ada gitu ya. Di rumah itu harus ada toilet. Tapi toilet mewah, toilet bersih, sorry, mewah, emas, berlapis emas dan sebagainya yang mahal gitu ya. Toilet yang benar-benar mahal tidak menjamin orang itu bisa betah gitu ya. Tidak menjamin orang itu produktif di toilet itu gitu loh. Jadi yang gaji itu ibarat seperti itu. Ada tapi bukan berarti itu yang
membuat kita bahagia dan tenang. Dan itu yang dan anehnya yang saya rasakan memang ketika saya memutuskan untuk menjadi praktisi pengembangan sumber daya manusia ini, pengen terus-menerus bekerja dengan cara seperti ini, mengajar, berkonsultasi, coaching sama orang, kemudian memandu orang, berkonsultasi dengan orang gitu ya, mendampingi orang agar orang itu bisa sukses gitu. Dan ini yang saya rasakan adalah kenikmatan, enjoy dan easy. Senang menjalaninya dan mudah menjalaninya gitu. Dan ini yang benar-benar saya rasakan karena kalau sudah enjoy dan easy, saya senang, bahagia, pulang ke rumah bahagia, kan ketemu anak-anak bahagia, kontribusi ke masyarakat, kontribusi ke orang lain itu terasa banget gitu. Dan itu hal yang menyenangkan ketika banyak orang-orang yang bisa tersenyum, tertawa dan tersenyum ya bukan tertawa, tersenyum eh, dan berterima kasih atas apa yang saya kerjakan. Tidak hanya sekedar gaji. Kalau konsep dari Jepang ini ada Ikigai, bahwa menyatukan Ikigai itu alasan keberadaan ya teman-teman. Apa yang membuat kita semangat, apa yang membuat kita benar-benar terjaga dan kita alasan kenapa hari ini tuh saya harus hidup, harus semangat dan sebagainya gitu. Dan ini menyatukan beberapa hal antara passion, apa yang dicintai dengan apa yang dicintai, apa yang dibutuhkan, soal gaji tadi, kemudian soal kompetensi, good at ya, what you are good at gitu. Dan ini disatukan yang namanya ikigai. Jadi ketika kita bisa meraih ini, apa yang disukai, kemudian apa yang dibutuhkan gitu ya. Nah, ada misi, kemudian itu misinya ternyata tugasnya itu dibayar. Nah, hal yang menyenangkan itu dibayar dan itu bagus hasilnya. Itu ikigai. Orang akan bersemangat terus hidup, akan bersemangat tiap tiap kali bangun pagi terus saya akan menjalankan ini karena ada misi ini gitu. Saya suka menjalaninya dan sebagainya. Dan ini adalah jalan kepuasan yang ini diambil dari filosofi orang Jepang gitu. Kenapa makanya orang Jepang di usia yang mungkin sudah sepuh, di usia pensiun makin produktif karena mereka makin menemukan ikigai-nya gitu. Tahu misi hidupnya, apa yang perlu kita dapatkan dan apa keahlian kita. Ini prinsip ikigai ya. Eh, ada hidup sehat, kelola stres dan produktivitas untuk produktivitas dan terhubung seumur hidup. Nah, ini simpel aja. Dan ini yang terakhir, teman-teman semuanya, ini teori Good to Great ya dari James Collins. Saya ke level 1 aja, ke level 1 dulu ya, bahwa orang dianggap highly capable individual. Orang yang sangat produktif itu adalah orang yang bisa berkontribusi produktif melalui talent, knowledge, skill, and good work habits. Jadi kalau diterjemahkan ya untuk mengerjakan sesuatu yang produktif gitu ya, ini butuh orang yang berbakat gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang menerjemahkan talents tuh banyak ya terjemahannya. Ada yang kata sifat, kemudian ada yang mendefinisikan talent sebagai passion dan sebagainya, atau bahkan mungkin kegiatan yang fisik ya, olahraga dan sebagainya. Tapi yang jelas orang yang berbakat gitu ya, kayak saya mengidentifikasi bakat saya ya ngobrol di depan umum, ngobrol sama orang, membantu orang lain untuk sukses, untuk bisa gitu ya. Dan ini yang perlu digarisbawahi. Saya punya bakat, tapi kalau tidak dia asah, knowledge, skill, saya tidak mengasah skill, knowledge dan sebagainya karena saya tersasat tidak dalam waktu tidak dalam posisinya, tidak setiap hari saya belajar tentang SDM, tidak setiap hari saya belajar tentang talent mapping, tentang cara coaching dan sebagainya.
Sehingga ini tuh kompetensi saya itu masih minim. Saya masih perlu banyak belajar. Nah, ini berkaitan sama alasan berikutnya besok gitu. Jadi yang saya rasakan ya saya harus karena saya PNS punya keterikatan jam-jam setengah 8 sampai jam 5 akhirnya ya waktu saya yang harusnya karena kalau mau jadi highly capable individual harus mengasah terus, belajar terus untuk knowledge skill dan attitude-nya, good work habits-nya. Karena kalau good work habit berarti kan eh, harus dijalankan terus menerus ya biar jadi good work habits. Nah, ini yang belum saya dapatkan. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, inilah alasan kenapa saya memilih untuk resign. Agar saya memiliki waktu yang banyak untuk mengembangkan kompetensi saya di bidang praktis SDM, belajar banyak untuk membantu orang lain, gitu. Simpel sih sebetulnya seperti itu. Jadi eh, di luar teori pun saya juga dari dulu memang sudah berkeinginan dan alhamdulillahnya dapat sesuatu gambaran yang mungkin dirasa lebih lebih detail dan saya lebih bisa menggambarkan bahwa saya lebih bisa produktif nantinya ketika saya belajar tentang SDM, mengasah kemampuan saya untuk coaching, kemampuan saya untuk mentoring orang, mendampingi orang, kemudian mengasah ilmu-ilmu yang lain, psikologi yang lain yang berkaitan dengan eh, pengembangan SDM, termasuk ilmu manajemennya gitu ya. Yang kalau nanti saya akan membantu organisasi-organisasi yang mengelola SDM-nya dengan baik. Harapannya seperti itu, teman-teman. Jadi itu perjalanannya mungkin agak panjang, tapi ini butuh langkah. Dan usia saya hampir 32 saat saya mudah-mudahan Allah masih memberikan saya kesempatan untuk injak gas rem ketika putar balik. Jadi saya ini mau putar balik dan saya putar balik untuk menyesuaikan rel yang benar ya, jalan yang benar. Gitu. Bukan berarti kerjaan ini salah ya, saya garis bawahi dulu. Tapi karir saya ada di tempat yang salah gitu ya. Saya akan ke jalan yang seharusnya saya, kemudian mudah-mudahan Allah masih memberikan saya kesempatan untuk maksimal untuk belajar, maksimal untuk berbagi sama teman-teman yang lain. Saya doakan teman-teman juga bahagia dan bermanfaat dalam kerjanya masing-masing. Demikian sharing hari ini. Kita besok lanjutkan dengan alasan yang lain mungkin biar saya juga bisa mendokumentasikan sih sebenarnya ketika nanti saya mungkin sudah resign saya akan melihat lagi dokumentasi ini dan melihat oh ini alasan saya dan ini akan mengingatkan saya memberikan semangat saya stimulus saya untuk terus berkontribusi dan bisa bermanfaat bagi orang lain dalam pekerjaan saya nanti. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya doakan teman-teman bahagia dalam pekerjaannya, bahagia menjalani tugasnya, bahagia dalam perannya, gitu ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.